memenuhi standar perilaku yang ditetapkan sesuai ISO. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan sudah punya ketetapan sendiri dari segi audit perilakunya. Sementara kalau audit akuntansi keuangan, terutamanya melaporkan kejadian ekonomi ya yang berpengaruh. Sudah, saya ini dulu peserta. Oke. Nah, karena kompensasi manajer sering didasarkan pada keuangan yang dilaporkan. Nah, ini adalah perbedaan terutamanya, yaitu berguna untuk menghitung biaya. Kalau akuntansi biaya ya, khususnya dari mulai bahan baku, kemudian upah langsung dan overhead. Ini paling utamanya ya. Jadi tiga biaya inilah yang akan mempengaruhi akuntansi biaya: bahan baku, upah langsung, dan overhead. Seperti apa jenisnya nanti kita lihat. Akuntansi keuangan ini arahnya adalah menyusun laporan keuangan. Jadi berbeda. Tetapi akuntansi biaya akan mensupport akuntansi keuangan. Nanti dari mana akan supportnya? Nanti sebentar saya akan jelaskan ya. Nah ini, oke, ini tetap sama ya penjelasannya. Inti utamanya adalah penilaian persediaan, perhitungan penetapan harga suatu produk dari sisi biaya. Nah, kalau akuntansi manajemen ini termasuk di dalamnya sebetulnya, tetapi masih ada sedikit perbedaan. Ya, kalau akuntansi biaya khusus di cost, kalau akuntansi manajemen itu dari segi manajemennya di dalamnya termasuk biaya juga. Oke. Nah, ini hubungannya. Oke. Ya, ini ada akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan akuntansi biaya. Nah, akuntansi biaya ini adalah transaksi, mencakup transaksi dari setiap biaya-biaya produksi, yang akhirnya input akhirnya akan menghasilkan laporan biaya produksi yang terdiri dari tiga tadi: laporan biaya overhead, bahan baku langsung, biaya overhead, bahan baku langsung, dan tenaga kerja. Nah, biaya tersebut akan mempengaruhi perhitungan dari laporan keuangan akuntansi keuangan. Nah, transaksi keuangan umum itu juga pasti akan masuk ke dalam proses. Jika digabungkan semua, dia menghasilkan yang kita sebut dengan laporan keuangan. Laporan keuangan setelah kita analisa di dalam bentuk rasio dan pelaporan, maka nanti itu sebagai sumber informasi sebagai akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen mereka akan melihat ini, bagaimana kinerja dari sebuah perusahaan itu. Ini jelas dibutuhkan oleh pihak internal dan pihak eksternal. Pihak eksternal juga membutuhkan melihat laporan keuangan dan informasi keuangan kita. Nah, laporan keuangan yang dilihat itu bukan laporan keuangan yang baru jadi, tetapi laporan keuangan yang dilihat pihak eksternal itu biasanya adalah yang sudah diaudit berdasarkan standar akuntansi keuangan. Nah, auditnya dari mana? Itu sudah ada ketetapan yang ditetapkan. Aturan-aturannya sudah baku. Nanti kalian akan mempelajari audit dan manajemen keuangan di semester berikutnya. Oke ya, ini yang kita sebut dengan sistem akuntansi. Jadi Anda harus mengerti dulu sistem informasi akuntansi itu seperti apa siklusnya. Ya, oke. Akuntansi biaya. Sekarang kita masuk. Apa sih akuntansi biaya? Akuntansi biaya ini adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, perhitungan, peringkasan, pengevaluasian, pelaporan biaya suatu produk pokok, baik barang maupun jasa dengan metode dan sistem tertentu, sehingga pihak manajemen perusahaan dapat mengambil keputusan bisnis secara efektif dan efisien. Nah, yang tujuan utamanya adalah menyediakan informasi biaya unit usaha. Oke, seperti itu ya. Jadi pengertian akuntansi biaya ini kita menyangkut dari mulai identifikasi sampai ke laporan mengenai biaya. Oke, tujuannya apa?
Tujuannya yang pertama adalah menentukan HPP, karena HPP itu sebagai sumber eh, proses laporan keuangan. Nah, tujuan kedua adalah untuk pengendalian biaya. Tujuan kedua adalah untuk pengendalian biaya. Nah, di sini kita akan belajar untuk memperkirakan atau mengestimasikan biaya yang kita butuhkan di dalam sebuah produksi dan juga penyimpangan. Apa sih penyimpangan itu? Penyimpangan itu jika terjadi over cost. Over cost dari periode-periode sebelumnya. Atau mungkin lag cost. Ya, jadi eh, kurang dari biasanya. Ada yang salah di sana. Makanya kita harus cari seperti apa. Itu di dalam nanti auditnya. Kemudian untuk tujuan pengambilan keputusan khusus, akuntansi biaya menyediakan biaya yang relevan dengan keputusan yang diambil. Jadi akuntansi biaya ini sumber utamanya bukan dari PSAK. Karena PSAK tidak pernah mengatur berapa harus profitabilitas yang dimiliki perusahaan, tidak pernah berapa jumlah HPP yang harus dimiliki perusahaan, itu tidak pernah mengatur seperti itu. Tetapi kebijakannya diatur oleh internal perusahaan. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Apakah kita akan menambah kos, mengurangi kos, atau kita melakukan perubahan di dalam beberapa divisi? Nah, itu nanti kita akan lihat dari laporannya. Ya, konsep biaya. Nah, ini biaya itu apa? Biaya itu merupakan objek yang diproses dari dalam akuntansi biaya. Nah, artinya tuh luas ya. Artinya bisa dinilai dalam satuan uang untuk tujuan tertentu. Akuntan mendefinisikan biaya kos sebagai sumber daya yang dikorbankan atau dilepaskan atau forgone untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi biaya itu apa yang definisi biaya? Biaya itu adalah sumber daya yang dikeluarkan. Nah, mengapa dikatakan sumber daya? Karena sumber daya ini tidak hanya sekedar modal, tidak hanya sekedar uang, tetapi bisa juga di dalam bentuk tenaga kerja. Ya, bisa juga di dalam bentuk bahan baku, bisa juga dalam bentuk bahan pendukung dan bahan-bahan lainnya yang mendukung sampai terjadinya ada suatu produk. Itu disebut dengan biaya. Ya, jadi sebelum produk itu jadi, itu dikatakan biaya. Sumber daya yang dikeluarkan itu dikatakan sebagai biaya. Ya. Nah, ini tadi tujuannya sama ya. Anda bisa lihat kembali di slide-nya. Oke. Ya. Nah, fungsinya juga sama ya, tadi sudah. Nah, ini yang saya maksud keterkaitannya di dalam laporan keuangan ya. Nanti ketika Anda mau menghitung laporan keuangan, maka nanti Anda harus, mungkin di akuntansi dasar Anda sudah menghitung ya, yang disebut dengan HPP, akuntansi manufaktur ini ya. Nah, ini kriterianya dari persediaan awal, pembelian, persediaan akhir, bahan baku, tenaga kerja, overhead. Nah, ini biaya-biaya yang akan kita pelajari di akuntansi biaya-biaya manufaktur. Nah, jadi nanti kita akan lebih fokus di sini. Kita lebih highlight di sini. Nah, sementara untuk hasil akhirnya nanti kita akan menghasilkan yang seperti ini. Ya, jadi kita bisa mengetahui berapa dari pembelian awal sampai sumber daya yang kita gunakan, maka kita bisa menghitung HPP kita nanti atau beban pokok kita. Ya. Nah, ini manfaat data biaya yang pasti untuk planning dan pengawasan ya, karena kita harus supervise selalu seperti apa pengendalian biaya di perusahaan kita. Pengukuran penghasilan karena terkait dengan laba rugi. Laba bersih kita pasti akan dipengaruhi oleh HPP. Percuma Anda punya penjualan tinggi tapi HPP Anda tinggi. Artinya Anda tidak bisa mendapatkan profit besar misalnya. Tapi Anda punya penjualan
tidak terlalu tinggi